Apa sebenarnya yang terjadi dengan nona rumah kami sekarang? Sekarang begini, kamu harus tunggu dia sembuh dulu baru boleh pergi. Berani sama bos saya. Kamu ini apa sih? Berani-beraninya ngomong sama bos kami kayak gitu. Bos kami kalau mau pergi ya pergi. Sah saya nggak? Nona, kamu nggak apa-apa kan? Kamu bisa nggak ngomong dulu? Bikin pusing saja. Ah, Pelan-pelan, bos. Saya kesakitan gara-gara kena motor. Nanti aku bakal tiap hari makan mie kamu. Bahagia banget. Perasaan ini susah dijelasin. Bos, kalau kamu mau pergi duluan, silakan duluan saja. Tapi bisakah jangan tutup pintunya? Aku masih mau di sini sebentar, santai saja. Abiao, bawa dia pergi dulu ya. Jangan ganggu aku di sini, bukan? Nona, saya pergi dulu. Cepat pergi. Iya, ayo pergi. baik-baik, Pak Liu. Besok bawa saya ke sini lagi. Emang sana itu ya makanannya? Oh, sebenarnya dia ini gimana sih? Orang yang makan di sini kok aneh-aneh ya? Makanannya di sini enak banget sampai segitunya. Wangsiran sampai menjilat piringnya. Bro Bao kelihatan kayak anjing yang ngekor banget. Sebenarnya apa yang terjadi? Di sini enak banget, ya? Besok aku harus coba sendiri, toko ini. Benar-benar sana itu, sampai bisa membius 2 toko besar di Jianghu. Tidak, Kakekku bilang, aku wanita. Kalau mau benar-benar mewarisi harta keluarga, harus bisa menguasai seluruh Jiangcheng. kakakku itu benar-benar penguasa. Kamu pulang bilang ke dia, aku tunggu di sini. Kalau dia nyerah, semua 20 tempat hiburan di bawah dia akan aku serahkan padamu. Baru saja minta maaf ya, malam ini harus ada pemenangnya. Bro, kamu akhirnya datang. Aku hampir dibunuh orang. Tapi kamu malah tiap hari bikin masalah, bukan salah aku. Jiang Cheng melindungi keluarga Wang, tidak mengganggu Xiang Bao dan keluarga Wang. Air sumur tidak bercampur sungai, tapi mereka bilang malam ini harus ada keputusan. Mereka bilang, ingin lihat Jiang Cheng ini. Siapa yang berkuasa? Keluarga Wang, atau bos Xiang Bao? Keluarga Wang itu sama sekali nggak anggap kamu. Malam ini bakal jadi pertempuran sengit. Cari tempat dulu, biar saudara-saudara kenyang dulu. Di depan ada restoran. Dapur malam. Brohu, dewa makanan malam. Di sana saja, makan apa saja. Malam ini bakal jadi pertarungan habis-habisan. Aku senang banget. Hari ini hanya tersedia nasi goreng telur. Cuma nasi goreng telur. Iya. Hari ini aku cuma mau bikin nasi goreng telur. Omong-omong, apa arti 99.998 itu? Harganya 99.998 yuan per porsi. 10 juta per porsi. Wah, buka restoran gelap di Jiangcheng, malah menipu kita. Semangkuk nasi goreng telur dijual 10 juta. Kamu gila, atau aku yang gila? Ayo ngomong. Kamu jatuhin aku sakit banget, gak cuma harus ganti rugi. Kamu juga harus. Denda 10 juta. Ayo pergi. Nasi goreng telur, 10 juta. Dasar kamu jual apa? Kamu lihat nama tokoku. Dewa makanan malam. Aku adalah yang berikutnya. Berjalan di kegelapan malam. Menjual ikan. Kalau begitu maksudmu, tapi itu masih umum saja.
Baiklah, tolong buatkan aku seporsi nasi goreng telur. Aku ingin lihat. Nasi goreng telur seharga 10 juta itu rasanya seperti apa? Saat kamu makan suapan pertama, kamu akan merasa ini adalah berkah terbesar dalam hidupmu. Oke. Kalau begitu, berlututlah, bro. Ini jelas restoran gelap. Kita langsung hancurkan saja. Kalau aku harus curi 10 juta malam ini, kalau sedikit saja nggak sepadan, bakar saja tempat ini. Dan orang itu juga. 4. Air tanpa akar membersihkan noda dunia. Makanan yang diciptakan surga, awalnya tanpa akar. Sialan, Suruh kamu masak, kamu malah mandi 10 menit di sini. Niatnya cuma buat ngulur waktu, ya? aku nggak suka dengerin suara Ai pas masak. Ya sudah, aku kasih kamu keuntungan. Bos. Cepetin dong. Nasi goreng telur itu makanan pembuka wajib buat jadi ahli masak. Paling sederhana, tapi tersebar ke seluruh dunia. Padahal yang paling sederhana justru yang paling susah. Telurnya harus diaduk rata, masukin daun bawang, biar rasa segar telur keluar maksimal. Pakai nasi sisa semalam, matang dan sisa semalam, berasnya. Biar meresap. Satu kata, harum. Tentu itu cara umum yang dipakai 10 dari 10 orang. Tapi nasi goreng telurnya aku, beda dari yang lain karena ada api. Sialan, barang lagi datang. Api hati adalah api ilahi, ini yang terbaik. Api ginjal adalah api tua, ini yang sedang. Api kandung kemih adalah api jelas, ini yang terendah. Api sejati samadhi. Aku berlatih selama 2000 tahun, ditempa oleh hukuman langit 19.000 kali, untuk membakar semua makhluk di 6 alam. Untuk memasak, bisa mengolah semua kelezatan dunia. Orang abadi makan ini, tingkatkan kultivasi 10 tahun. Orang biasa makan ini, semua penyakit hilang. Kalau gitu, ceritain dong kenapa telur itu berharga. Aku yang berharga. Nasi goreng telur jiwa, silakan dinikmati. Siksaan jiwa. Nak, kalau menurutku ini nggak layak 10.000. Hari ini aku pastikan kamu nggak bakal bisa makan dengan tenang. Kalau habis makan kamu bilang nggak enak. Aku siap bunuh diri. Meski kata nggak enak itu keluar dari mulutmu dengan terpaksa, aku tetap siap bunuh diri. Tuh. Kenapa belum datang juga? Seharusnya sudah. Zhang Bao itu orang yang sangat menepati janji. Siapa sih si nona itu? Barusan Zhang Bao di tempat yang sangat sepi malam-malam. Makan semangkuk nasi goreng telur. Terus bilang dia dapat pencerahan tentang makna hidup. Tiba-tiba dia mengumumkan akan hengkang dari dunia persilatan selamanya. Dan rela memberikan 20 tempat hiburan miliknya. Semuanya kepada nona itu. Zhang Bao, kamu lagi ngapain main trik macam apa sih? Nona barusan
Zhang Bao dalam perjalanan belanja. Mengincar sebuah warung gelap bernama Deep Night Dinner. Terus, itu warung gelap. Semangkuk nasi goreng telur harganya 100.000. Zhang Bao habis makan. Keracunan makanan. Bukan keracunan makanan sembarangan. Info yang aku dapat, dia dapat pencerahan hidup. Info ini Datang dari tempat bernama True Fragrance Restaurant. itu dekat Deep Night Food God. Pemiliknya menyaksikan semuanya langsung. Sekarang seluruh Jiangcheng geger. Semua tokoh penting Jiangcheng sedang buru-buru menuju Deep Night Food God di Jalan Changle. Makan nasi goreng, keracunan makanan di dunia persilatan. Rumor keracunan makanan oleh tokoh besar itu bohong. Istriku lagi bahas soal ini. Setelah makan nasi goreng di kantin itu, Dia tiba-tiba dapat pencerahan tentang makna hidup. Terus langsung umumkan hengkang dari dunia persilatan. Ini sebenarnya gimana ceritanya? Halo, Zhang Bao. Kamu di mana? Jalan Changle, Deep Night Food God. Aku berjuang seumur hidup baru paham. Fame dan kekayaan cuma sekejap. Mulai sekarang aku takkan lagi sok jagoan dan sombong. Aku datang cari kamu. Ada beberapa hal yang harus aku jelaskan langsung ke kamu. Nona Wang, aku sarankan kamu jangan datang. Kenapa? Karena kamu juga bakal gak tahan makan semangkuk itu. Jiwamu bakal cari sarafnya. Aku takut, setelah kamu makan, kamu bakal punya pencerahan tentang arti hidup juga. Sama kayak aku. Aku takut sama kamu. Kamu juga bakal ninggalin semua keindahan yang kamu kejar selama 10 tahun. Kamu kira aku sama kamu sama-sama gila? Maka nasi jiwa food god yang sudah dimurnikan, bikin kamu paham arti hidup. Kebijaksanaan membuat hatiku tenang seperti air yang hening. Kalau habis makan kamu bilang gak enak. Aku siap bunuh diri saat itu juga, meski kata gak enak itu dipaksa keluar dari mulutmu. Aku juga siap bunuh diri saat itu juga, berdarah sampai 5 langkah. Rasanya juga biasa aja. Saat kamu makan suapan pertama, kamu bakal merasa ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Laporan. 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 Kamu. Food God. Maksud Food God apa? Bro, kamu ngomong apa sih? Aku bilang rasanya nggak layak 10.000. Hari ini aku pastikan kamu nggak bisa makan dengan tenang. Bikin kamu susah. Ayo. Papa. Rasa papa. Ngapain kamu? Papa aku ada acara 20 kali. Cuma aku yang bisa bikin nasi goreng telur ini. Suapan pertama nasi goreng telur jiwa. Hasilnya tak berujung. Suapan kedua tiba-tiba aku merasakan kulit kepala berdiri. Setiap pori di seluruh tubuhku terbuka lebar. Nikmat banget. Suapan ketiga. Aku bebas dari semua tekanan dan belenggu duniawi. Aku sangat rileks. Rasanya seperti seluruh tubuh berendam di pemandian air panas. Suapan keempat. Seperti aku berlari di padang rumput saat matahari terbenam. Tanpa beban, seperti seorang. Kedua kaliku, pengantin Lafite paling misterius. Itu adalah surga bunga persik dalam hatiku. Ayah. Ini lagi berantem ya? Tidak. Masuk sini dulu. Angkat tangan langsung ketahuan berantem. Kamu yang mulai berantang.
belajar yang rajin. Sehari-hari cuma bisa berantem doang. Ibumu mau buka acara, bikin dia kesal sampai mati ya. Baiklah. Kok makan nasi goreng telur lagi sih? Gue cuma bisa masak nasi goreng telur doang. Mau makan atau enggak terserah. Aku nggak mau makan lagi. Sanghu, cepat sekolah selesai. Aku jemput dia pulang sekolah ya. Kalau nggak makan ya harus makan. Aku mau petik buah sang. Kamu di rumah harus ngerjain PR dengan baik ya. Makan terus. Gak bakal bosen. Dokter. Cepat ke rumah sakit rakyat. Ada apa? Pak Liu, ayah Sang. Aku sedang jemput adikmu pulang sekolah. Kecelakaan motor, sudah meninggal. Cepat ke rumah sakit. Terus gimana ceritanya? Ayah, sehari-hari cuma tahu berantem aja. Lihat, masih online. Pergi. Sini. Aku pergi jemput Sang Luo. Kamu di rumah ngerjain PR dengan baik ya? Ayah. Mama. Aku cuma bisa buat nasi goreng telur. Mau makan gak makan aja. Makan terus tiap hari gak bosen ya? Kau adalah cinta dalam. Hidupku. Aku benci masakanmu yang biasa-biasa aja. Sama sekali gak enak. Datang ke ayah sini. Ini baru nasi goreng telur dengan jiwa. Nyerempet ke jiwamu gak? Terima kasih sudah buat aku melihat ayahku lagi. Tuan Dewa Makanan. Enak gak? Enak banget. Beneran. Sebenarnya nasi goreng telur ini rasa apa sih? Kamu yakin gak keracunan? Beneran nih, gak keracunan. Beneran? Mata sampai berkedip-kedip. Beneran ada nasi goreng telur. Langsung dipeluk aku aja. Semua saudara di luar bubar dulu ya. Ada laporan. Laporan. Saya Zhang Bao. Biar saya bisa selalu berada di belakangmu. Baik itu Sang Ichi. Atau bahkan kode gang, kamu gila. Aku gak akan ambil orang yang selalu ngikutin aku. Kamu manusia biasa. Berani hina kakakku. Aku ini cari mati. Dia memang cari mati. Kamu cari mati ya. Kamu bisa jadi pelayan toko ini sementara. Bantu aku kerja. Gak ada gaji. Tapi makan malam kamu tanggung. Setuju. Setuju. Mbak Uge. Oke deh Mbak Uge, oke deh. Kakak, kamu gak bisa jadi bos ya? Kita baik-baik aja. Ingat, nanti kalau ketemu Aurora langsung tanya aja. Iya, bos sabar. Jangan sampai bunuh orangnya. Cukup bikin cacat aja. Lalu jabat tangan. Suaranya gimana tuh? Apa sih? Bos, lihat tuh. Apa itu Mbak Uge? Orang yang berlutut di dalam itu. Apa itu Mbak Uge? Iya, kamu gak salah lihat kan? Itu Mbak Oge. Mbak Oge sampai berlutut di depan Tuan Qin.
Oh, dia PK juga ya. Bisa lihat siapa aku sebenarnya. Kamu manusia biasa. Gak bisa selalu ngikutin aku. Karena aku turun ke dunia. Hanya untuk kamu. Nikmati kehidupan manusia. Aku sudah berpisah dengan waktu selama ribuan tahun. Kamu akan jadi satu-satunya penerusku. Menjadi dewa abadi. Kalau bisa. Apa pencerahannya? Apa itu? Kehidupan manusia. Baoge. Kamu gila ya? Kok bisa-bisanya kamu ke kebun macan tutul? Kamu gila ya? Kakak macan, kamu gila ya? Apa kamu salah langkah? Ceritakan. Kamu maksa aku? Bro, aku nggak ngapa-ngapain kok. Kalian semua kira aku harus kalah di depan orang lain, ya? Tapi justru aku. Hari ini aku bakal buktikan. Sebenarnya kamu mau apa sama kakakku? Satu porsi daging kambing, ya, kalau aku lihat tanganmu kotor. Biar aku bakar saja. 5 porsi semuanya. Aku yang masak sendiri. Lihat-lihat apa sih? Masak, ya. Nasi goreng telur jiwa, silakan dinikmati. Oh iya? Kamu bilang aku harus memelukmu. Tapi hari ini, apapun yang terjadi, aku nggak mau peluk. Setelah makan sarapan ini, itulah hari malammu. Bos, ada kemungkinan nggak? Apa? Ini. Qin Feng punya latar belakang yang nggak diketahui orang. Kakak macan mau cari masalah. Tapi ternyata Qin Feng adalah dewa perang dari utara. Jadi dia malah ketakutan dan berlutut. Kamu kebanyakan nonton drama internet? Ya, tapi ini aneh banget. Aku benar-benar nggak bisa mikir dia punya apa. Itu. Grup Wang. Orang terkaya di ibu kota. Wang bukan cuma orang terkaya di ibu kota. Konglomerat Wang tersebar di seluruh provinsi Barat Daya. Bisa dibilang Raja Barat Daya. Situasinya semakin rumit. Bos, Nona besar. Panggil apa sih? Enggak enak, enggak enak. Enggak enak, enggak enak. Kamu minum lagi, ya? Hahaha, ayah, aku kangen kamu, hahaha. Setiap hari Tao Heshan buka. Makanan keluar jam 3 pagi. Ah. Bos, mau tutup warungnya? Setiap hari update jam 12 malam. Bos, boleh aku coba, guys? Boleh. Dalam hal uang tunai harian. 2,99 juta. Mie kuah bahagia mengandung bahan cuci sumsum tulang. Memiliki efek membersihkan sumsum tulang. Bahkan orang biasa bisa mengeluarkan segala kotoran dan racun yang menumpuk dalam tubuhnya. Dan begitu orang biasa mengeluarkan racun tersebut, semua penyakit akan hilang. Awet muda. Umur panjang. Akan membawa rasa bahagia yang menyegarkan. Oleh karena itu dinamakan
Capek banget. Bos, aku mau coba, tapi bisa nggak kamu kerja sama sedikit? Misalnya, satu kali makan bisa habis berjuta-juta bahkan ratusan juta. 3 kali sehari bisa sampai puluhan juta. Kekayaan aku puluhan miliar juga nggak akan kuat begitu lama. Tolong, bos yang populer, nggak bayar gaji, tapi minggir, minggir, minggir. Terima kasih, bos. Telur roh dewa makanan. Sebenarnya kamu main apa sih? Benar-benar nggak punya rasa keadilan di dunia ini. Katanya makan semangkuk nasi goreng telur, terus langsung pensiun dari dunia pertempuran. Oh, Nona Besar Wang, kok kamu datang? udah ngomong bertahun-tahun. Saingan terbesarku, bos. Tiba-tiba bilang, mau kasih semua tempat hiburan bawahannya ke kamu. Ada yang gak beres. Aku harus lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di Dewa Makanan malam ini. Karena aku sudah menemukan makna hidup dan tempat kembali. Nama dan harta di depanku sudah nggak berarti apa-apa. Bisa ikut bos mencicipi makanan baru setiap hari. Itu kebahagiaan terbesar hidup. Lucu. Sangat lucu. Jang Bao, kamu kira aku anak umur 3 tahun? Sebenarnya kamu lagi main apa sih? Aku nggak mau muter-muter. Aku mau bertanding secara terbuka dengan kamu. Ini tempat aku jualan, bukan tempat buat nego atau ribut. Bukan tempat buat nego atau ribut. Sial, gimana aku ngomong sama Nona Wang? Kamu siapa sih? Aku lagi ngomong sama Zhang Bao. Nggak perlu kamu ikut campur. Kamu cuma pedagang kaki 5. Halo, bos kecil. 10 detik lagi, kalau kamu masih di sini, ya. Tolong jangan ngambek-ngambek di sini. Aku nggak mau lihat kamu ribut sama orang-orang ini. Wang Baoyu. Mulai hari ini, dia jadi bosku. Bos sudah sampai di kantin malam. Wangxi, jangan turun dulu. Sebenarnya terjadi apa? Kabar bilang Hao hilang di sini. Kok Nona Besar Wang juga datang? Bao malah keracunan makanan di tempat gelap. Tahun ini Jiang Cheng kena gempa besar. Berapa lama lagi sampai laboratorium? 2 menit. Hei, harus sampai dalam 5 menit. Siapa sebenarnya Dewa Makanan Tengah Malam itu? Malam ini, Jiang Cheng kita akan ada kejadian besar. Dewa Makanan Tengah Malam, sepiring nasi goreng telur, bisa bikin kakak macan pensiun. Lalu sebenarnya bagaimana itu? 4, 3, 2. Aku mau lihat kalian ngapain sebenarnya. Kasih aku 1 porsi yang kalian bilang nasi goreng jiwa itu. Kalau ada yang aneh, pasti ada sesuatu. Sebelum tahu latar belakang orang ini, mending kita amati dulu. Cinta. Sudah lewat tengah malam, nasi goreng telur ini tersedia hari ini. Haha. Apa maksud deretan angka 99.999 kematian ini? $2,99 juta. Warung gelap, semangkuk mie kuah bening. Sialan, 3 juta. Sang Bao ngapain sih ini? Masakan Dewa Makanan Tengah Malam ini jujur buat semua orang. Harganya wajar. Wajar? Wajar apanya? Semangkuk mie kuah bening dijual 3 juta. Mau makan ya makan, nggak ya sudahlah.
Ini kuahnya yang harganya 3 juta, atau mienya yang segitu. Apinya yang mahal. Bos. Tidak. Daun bawang itu bernilai 3 juta. Baiklah, baiklah. Jadi berikan saya 1 porsi. Daun bawang yang kamu maksud adalah kesepian senilai 3 juta. Baik. Silakan tunggu, Nona Wang. Silakan belanja di Taobao. Baiklah, Biao, bayar. Pembayaran diterima 2,99 juta dari Alipay. Apa ini? Ini milikmu. Tunggu sampai kamu selesai makan, kita bertemu. Sangat konyol. Mie ini biasa saja. Kaldu ini bukan kaldu biasa. Ini adalah embun yang mengumpulkan keajaiban dunia. Aku pernah menjelajahi Gunung Buzhou di alam dewa. Mengumpulkan embun dari rumput abadi. Selama 12 tahun baru bisa mengumpulkan kaldu untuk 1 mangkuk mie. Dan sekarang di dunia manusia, tidak ada rumput abadi. Manusia juga tidak dapat menahan kekuatan luar biasa rumput abadi. Jadi embun dari jamur spiritual adalah yang terbaik untuk dikonsumsi di dunia ini. Bisa dibilang ini adalah cara untuk kembali ke masa muda. Sangat biasa saja, hanya semangkuk mie kuah biasa. Tidak ada cara memasak yang semenarik yang aku bayangkan. Berani menjualku 3 juta untuk 1 mangkuk. Ternyata benar-benar penipuan. Aku mengumpulkan embun jamur selama 3 hari dari pegunungan besar di dunia manusia. Itu hanya cukup untuk membuat 20 mangkuk mie kuah. Lebih baik kamu hemat sedikit. Daun bawang ini bukan daun bawang biasa, melainkan beberapa butir telur yang dicuci bersih dan dihancurkan. Direndam selama 49 hari. Silakan nikmati mie kuah bahagia ini. Baiklah. Silakan nikmati. Apa? Mie kuahnya sedikit sekali. Bagaimana aku bisa makan ini? Kamu harus menambah kuah. Tentu saja, aku tidak suka makan nasi kering. Menambah 1 porsi kuah dikenakan biaya 200. Bukankah daun bawang itu mahal? Mengapa menambah kuah juga harus 200 ribu? Kuahnya juga tidak murah. Ini bahan apa sih? Dari emas, ya. Lebih berharga dari emas. Kamu benar-benar merugikan. Ya, 1 mangkuk mie dijual 300 ribu. Aku tambah 1 sendok kuah. Kamu masih mau 200 ribu. Aku, Wang Xinran, tidak pernah mengalami hal seperti ini seumur hidupku. Tunggu aku selesai makan. Jika ini tidak seharga 300 ribu, akan kubuat kamu tidak bisa pergi. Nona Wang. 2 jam lalu aku mengatakan hal yang sama padamu. Tapi sekarang aku sudah sepenuh hati pada Bos Qin. Nona, kamu. Belum pernah merasakan makanan seenak ini.
Setelah suapan pertama, rasa di perutku seperti meledak. Aroma bawang yang sedikit ini membuatku merasa seolah satu mangkuk penuh bawang. Seolah aku berbaring di atas tempat tidur yang terbuat dari bawang, menggelinding dengan nakal. Aroma obat, aku tidak melihat bahan obat apapun. Namun seolah-olah aku telah memasukkan seluruh apotek ke dalam mulutku. Sangat wangi. Aku tidak bisa menggambarkan. Namun seolah-olah aku telah memasukkan semua bumbu di dunia ini ke dalam mulutku. Sangat bahagia. Aku tidak bisa menggambarkan perasaan bahagia ini. Setiap suapan, seolah aku melakukan hal yang paling bahagia di dunia ini. Seolah aku melihat kakekku yang sangat sibuk setelah aku lulus ujian dengan nilai sempurna, mengelus kepalaku dan berkata bahwa aku adalah cucunya yang paling berbakat dan berjanji akan memasak untukku. Kamu terlalu baik. Ini adalah makanan favoritmu. Apa sebenarnya kebahagiaan? Mangkuk mie ini membuatku mengerti apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan adalah setiap tengah hari di masa sekolah. Setelah pulang sekolah, aku melompat di jalan pulang. Kebahagiaan adalah saat aku sakit dan harus dirawat di rumah selama sebulan. Setelah sembuh, pertama kali keluar rumah, melihat matahari di langit. Jangan omong kosong. Apa ini lebih hebat dari nasi goreng yang aku makan? Tidak heran nasi goreng cuma dijual 10.000. Mie kuah dijual 300.000. Sudah 2 jam. Dia masih begitu bahagia. Bos, hei bos. Sudah jam 3? Aku mau pulang. Kamu bersihkan kebersihan di toko, lalu tutup toko dan pulang. Besok buka seperti biasa saat matahari terbenam. Baiklah, tidak? Kamu tidak bisa pergi. Apa yang terjadi dengan Nona di rumah kami? Sekarang begini, kamu harus menunggu sampai dia pulih baru bisa pergi. Berani bicara pada bos kami. Siapa kamu? Berani berbicara seperti itu pada bos kami. Bos kami bisa pergi kapan saja. Aku, Nona Biao. Kamu baik-baik saja. Bisakah kamu tidak berbicara lagi? Sangat mengganggu. Oh, Hati-hati jalan, bos. Aku tertabrak mobil. Aku akan datang setiap hari untuk makan mie buatanmu. Sungguh bahagia. Rasanya ini adalah perasaan yang sulit diungkapkan. Bos, kamu harus pergi dulu. Kamu pergi saja dulu. Tapi bisakah jangan tutup pintunya? Aku masih ingin tinggal di sini sebentar, santai. Abiao, bawa dia pergi dulu. Jangan ganggu aku di sini. Bukan, Nona, aku pergi. Cepat pergi. Ya, ayo, pergi. Pak Liu, bawa aku ke sini besok. Apakah benar-benar enak sekali? Oh, dia sebenarnya bagaimana sih? Kenapa orang-orang yang makan di sini begitu aneh? Apakah makanannya di sini enak sekali? Wang Xiran bahkan menjilati piring. Pao Ge terlihat seperti penggila. Sebenarnya ada apa sih ini? Apakah makanan di sini enak banget? Besok aku mau coba langsung. Apakah restoran ini benar-benar enak? Bisa menghipnotis 2 tokoh besar dari dunia. Tidak. Malam ini keuntungan banyak. Dalam beberapa hari bisa mengganti dengan jarak yang lebih jauh. Ribuan orang akan mencicipi karyaku. Keterampilan memasakmu, meski sudah terkenal.
Tapi kamu masih kurang sedikit pemahaman kehidupan manusia. Sebenarnya, masakan seperti apa ini? Besok, hidangan apa yang harus disajikan? Makanan yang mahal sulit untuk menarik lebih banyak orang untuk mencicipinya. Nona Wang, saya sudah siap untuk menutup. Apakah kamu sudah bisa pergi? Oke. Ah, ada apa ini? Mie kuah bahagia mengandung bahan yang bisa membersihkan tubuh, memiliki efek pembersihan tubuh. 3. Jangan dekat-dekat saya. Apa yang kamu keluarkan itu? Semua kotoran tubuh. Jangan sampai saya tertular. Kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bos itu bilang mie kuah bahagia memiliki efek pembersihan tubuh, dapat mengeluarkan semua kotoran dari tubuh. Ah, ada efek seperti itu juga. Bahkan bisa menghilangkan kanker. Ah, kamu bilang bahkan kanker bisa dihilangkan. Jaga telepon tetap aktif. Segera beritahu saya saat pintu dibuka besok. Ada seseorang yang penting akan datang untuk menikmati makanan. Tuan. Jangan-jangan itu kakeknya. Raja Barat Daya. Kulitnya sudah jauh lebih halus. Seluruh tubuhnya juga terasa lebih ringan. Pembersihan tubuh. Pembersihan tubuh. Ini benar-benar dengan kecepatan tercepat. Jika Pemilikin bisa menjual satu porsi mie kuah bahagia kepadanya. Mungkin legenda Wang dari Barat Daya bisa dinyanyikan kembali. saat kecil, Nona, mie kuah ini benar-benar sesuper itu. Melampaui pemahaman manusia. Pemilikin. Hari pertama resmi bekerja, saya Zhang Bao, akan bekerja di bawah seorang pria yang seperti dewa. Pukul 3 pagi, saya selesai kerja, jemput saya ya, lapor, pergi sana. Karena kita akan bekerja, besok pakailah pakaian yang lebih profesional. Ini adalah Kalian ini, bro, hahaha. Bro, kenapa? Ini. Kenapa kamu pakai baju yang sama? Memang enak. Tadi malam saya pulang, tidak bisa tidur. Pagi ini bangun, bingung mau makan apa. Oh ya, kemarin makan nasi goreng telur, kan? Rasanya, setelah itu, semua makanan tidak enak. Makanan dari dewa makanan ini, harus dimakan setiap hari. Tapi, hahaha, terlalu mahal. Bro, saya dengar kemarin, ada lowongan kerja sebagai pelayan di sana. Kalian. Tidak ada yang, uang? Bos sudah bilang sebelumnya, tidak tahu apakah restoran kita masih butuh banyak orang. hahaha. Baru satu malam. Hanya di restoran kita. Kamu ini, Baiklah, tunggu sampai bos datang, saya akan bicarakan. Tapi ingat ya, kita bukan untuk itu. Meskipun mahal, bukan berarti kita tidak mampu.
Kalau kita bisa mendapatkan pemilik Qin, dia melihat kita dengan baik, nanti bisa jadi muridnya, dan juga mendapatkan sedikit dari bahan ajaibnya. Itu yang paling penting. Tak bisa dipungkiri, sungguh luar biasa. Kamu bilang, sederhana saja satu porsi nasi goreng telur, bisa mengingatkan orang pada kenangan yang jauh. Teknik ini harus kita pelajari, harus dipelajari. Kalau kita sudah belajar teknik ini, kita bisa masak apa saja, mau makan apa saja bisa. Jauhkan sedikit, tunggu aku. Ini Suzong. Sungguh penasaran. Makanan yang dibuat si puding kecil ini seenak apa ya? Aku juga jadi lapar. Lausu, aku agak ragu untuk datang. Hari ini berangkat lebih awal. Selagi belum ada orang lain, aku harus coba makanan ini. Ah, Kemarin belum ada pelayannya. pelayan. Sudah jam berapa ini? Belum buka juga. Ayo cepat ambilkan aku semangkuk nasi goreng telur. Silakan masuk. Ini adalah kedai makan malam kita. Buka malam hari. Hah? Kedai makan malam apaan ini? Aku datang ini mau belanja. Panggil bos kalian supaya buka untukku. Mbak Oge. Itu sudah masa lalu. Sekarang aku adalah pelayan nomor 01, Xiao Zhang. Panggil aku Xiao Zhang saja ya, Mbak Oge. Kamu. Jangan bercanda. Yang kamu katakan ini, bagaimana bisa dibilang bercanda? Benar kan? Pelayan nomor 02. Pelayan datang. Siapkan meja untuk Suzong. Kita sudah buka. Lao Zhang, Xiao Kuo. Kamu kan mau makan nasi goreng telur. Tidak perlu terburu-buru. Mereka sedang memindahkan meja dan kursi untukmu. Kan, Suzong? Masih ada 6 jam sebelum toko kita buka. 6 jam. Ada masalah. Ada masalah. Atau saya harus datang malam. Apa yang terjadi? Saudara saya tidak melayanimu dengan baik. Butuh saya. Saya yang akan melayanimu. Huge. Saya Huge. Suzong, kami baru saja masuk ke jalan tol. Kami sangat perlu meminjam sedikit uang dari Qin Laofu. Nanti bos akan datang. Ganti dengan bulu rubah untuk menyambut dia. Saya ingin lihat betapa senangnya dia. Tahukan saya juga. Kamu tidak mau membuat saya bagaimana? Itu pasti tidak akan terjadi. Hahaha. Memang teman baik. Suzong, menunggu seperti ini juga membosankan. Bagaimana kalau kita manicure? Zhang Hu datang. Buatkan Suzong 1. Baiklah, ayo. Hahaha. Ayo. Jangan sungkan. Ah. Suzong, bagaimana dengan tekanannya? Masih bisa, Hauge. Kalau begitu, kita cari di dalam. Setiap hari saat matahari terbenam, barulah buka. Bos Qin sudah bilang, hanya bisa buka saat matahari terbenam. Saya juga tidak menanyakan dengan jelas, sebelum matahari terbenam. Apakah bisa mengundang pelanggan masuk? Kita tunggu di luar saja. Suzong, kenapa kamu berkeringat? Apa ini terlalu panas? Ada apa denganmu? Ah. Tidak berani, tidak berani. Saya tidak panas sama sekali. Ah. Bagian komentar lagi heboh. Kalau bukan karena ingin tahu apa yang dimakan oleh dua tokoh besar ini, seumur hidup ini saya tidak akan datang ke tempat semacam ini. Maaf. Maaf. Sudah, cukup. Pelayan. Tim kecil kalian cukup menarik juga. Ada pijat juga. Ayo bersihkan sepatu kulit saya. Apa ini? Lausu, kamu. Hahaha. Liu bos. Baiklah, saya yang akan membersihkan sepatu kulit Anda.
Sial. Lewati, lewati. Bos. Kami sudah datang. Kamu semua kembali sini. Jadilah pelayan. Membawa begitu banyak orang untuk apa? Anda memiliki status istimewa. Perlu dilindungi setiap saat. Bisakah kalian lebih rendah hati sedikit? Kami sekarang adalah pelayan. Pelayan untuk melayani orang lain. Apa perlindungan yang dibutuhkan? Sudahlah, semua sudah mendengarkan. Sudahlah, semua sudah mendengarkan. Mari kita bubar. Tenang, aku jaga. Ayo, bos. Aku bantu bersihkan sepatu kamu. Hahaha. Bos Liu, ini apa? Hahaha, Mbak Oge, aku salah. Mbak Oge. Kamu adalah pelanggan? Ya, pelanggan adalah raja. Kamu datang ke kedai malam ini. Merupakan kewajiban saya, Zhang, untuk melayani. Bos Liu. Kamu yang traktir makan. Aku bantu bersihkan sepatu kamu. Jangan, apa? Jangan, Mbak Oge yang akan bersihkan sepatu kamu. Kamu meremehkan Kak Biao, kan? Bukan, tidak duduk. Duduklah. Bos Liu, kami baru buka malam ini. Anda harus tunggu sekitar 5 jam. 5 jam. Bos Liu. Terburu-buru, tidak bisa makan tahu panas, Bos Liu. Malam ini pasti kasih saya. Terburu-buru, tidak bisa makan tahu panas. Kamu akan merasa 2,99 juta. Baik. Aku rebut. Aduh. Terima kasih, Bos Liu. Kamu merasa panas tidak? Tidak panas? Tidak panas. Aku kasih kamu. Tidak panas? Tidak panas? Tidak panas. Bos Liu, dengar aku bilang. Ayo, traktir aku 1 mangkuk mie telur ya. Bos Liu, beli semangka? Yuk, aku traktir. Bos Liu, dermawan. Bos Liu, traktir kami 1 mangkuk mie kuah ya. Terima kasih. Bos Liu, traktir aku juga. Hari ini semua konsumsi. Aku yang bayar. Bos Liu, dermawan. Kenapa mereka begitu menjijikan? 1 mangkuk mie kuah hanya puluhan ribu. Kan, tidak mungkin sampai segitunya. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Kamu mau beli apa? Ulingshan. Di seluruh provinsi Barat Daya, hanya di rumah saya ada Ulingshan. Ulingshan harganya tidak mahal, dijual 2.500. Lingshan tumbuh di sarang rayap. Tingkatannya sangat ketat. Saat ini, di seluruh dunia tidak ada yang bisa mencapai 0 kesalahan. Kamu percaya? Itu terserah kamu. Silakan pilih. Mesin waktu. Bos. Masukkan ke dalam ruang penyimpanan. Pergi ke kebun beras Wuchang di timur laut. Di menu baru hari ini, yang paling sulit didapat adalah Ulingshan dan bunga shihu. Ulingshan memiliki manfaat menenangkan hati dan masuk ke meridian hati. Sedangkan bunga shihu memiliki khasiat luar biasa. Digunakan dalam makanan, akan membuat siapapun yang mencium aromanya dari jarak 100 meter, akan terpesona. Menu baru hari ini dipatok harga 5.000 yuan. Meskipun bagi orang biasa terlihat agak mahal, itu masih bisa diterima. Bagaimanapun juga, efek yang didapat setelah memakannya dapat menyegarkan pikiran, memperkuat limpa dan meningkatkan nafsu makan. Memperkuat hati, merupakan efek yang sulit dicapai bahkan di rumah sakit dengan jutaan yuan. Ini adalah bahan utama dari menu baru hari ini. Saat menu baru hari ini keluar dari panci, aroma yang berbeda akan menyebar. Dalam jarak 10 km, sudah saatnya membuka toko. Semalam sudah mencoba-coba. Malam ini, orang-orang di kota ini akan menyaksikan dewa makanan yang sejati, yang diwariskan selama ribuan tahun. Sungguh mengecewakan. Kota Jiang sudah lama tidak bersatu, dan sekarang, semakin berantakan. Mie kuah bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mengusir 1000 penyakit,
Sungguh konyol. Begitu Anda mengambil suapan pertama, apakah Anda merasa sedikit? Kakek. Sekarang orang itu semakin pemarah. Dia bahkan mempermainkan KTP Anda. Dia bilang di Jiangcheng ada dewa makanan. Membuka kedai mie kuah. Mie kuah yang dia buat bisa menghilangkan berbagai penyakit. Dia juga bilang bisa menyembuhkan kanker. Dengan senang hati, kamu sudah kembali. Kamu menelepon tepat waktu. Bilang agar kakek tidak tidur. Juga bilang agar dia harus ikut kamu ke Jiangcheng. Apa kamu mau membuat kakek kelelahan, menyusahkan kakek, agar kamu bisa mewarisi harta keluarga? Wang Chao, jangan bicara sembarangan. Saya bicara sembarangan? HMPH, saya bicara sembarangan atau kamu yang bicara sembarangan? Kamu bahkan bilang kedai mie di Jiangcheng Bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Apakah otakmu bermasalah atau otak saya yang bermasalah? Apakah otakmu bermasalah atau otak saya yang bermasalah? Kakek, meskipun tidak masuk akal, tapi ini memang benar. Omong kosong. Ini benar-benar omong kosong. Kakek, Sudah bertemu. Apa yang dikatakan juga sudah dikatakan. Orang tidak akan mempermasalahkan. hal ini. Kakek, saya datang tengah malam bukan untuk bercanda. Saya ingin Anda panjang umur. Saya ingin sekali makan masakan yang Anda buat pada tahun ujian tinggi. Makanan yang Anda masak sendiri untuk saya. Kakek, Makanan kesukaanmu. Saya sudah makan. saya tidak. Saya ingin kamu ikut pergi dengan saya. Saya akan ikut pergi denganmu. Ini kakek. Kakek sudah sampai di Jiangcheng. Hari ini, begitu mereka membuka pintu, kita hancurkan toko itu. Lumpuhkan penyerang depan itu untukku. Ingat, jangan ada yang menahan tangan, langsung habisi. Tadi malam masih cerita-cerita, tapi sekarang begini. Beruntung kamu keras kepala, nak, hari ini orang-orang penting itu. Dari mana mereka dapat banyak pelayan seperti ini? Kamu ngapain? Cepat berkumpul. Lindungi kakak macan. Kalau keselamatan kakak macan terancam. Kamu kira dia cari masalah? Mereka pasti berniat jahat ke Bos Qin. Kepung mereka. Siap. Oh, Kok dia malah jadi pelayan? jaga jendela. Di jalan ada senjata. Bukannya kalian harus maju. Kok balik lagi? Kami lihat ada yang bawa kotak. Aku lapor dan jaga di sini. Itu pelayan sekaligus satpam kantin malam. Kalian jaga aku itu apa sih? Kami kesini memang buat lindungi Bos Qin. Kalau kamu datang bukannya malah habisin makanan kami. Ya. Kalian ini kerja apa sih? Oh, hey. Yo, aku konsumen. Ada konsumen nih, konsumen. Datang buat makan bawa pisau sama tongkat besi. Senjata macam apa itu? Aku gak takut. Kalau begitu kenapa pakai masker? Masker buat flu. Kalau kalian pakai sarung tangan plastik berarti takut berbuat jahat ya. Iya kan? Ada pelanggan. Jauh sana, Ashu, atur lagi. Buat manicure. Sekalian rekomendasiin makanan enak di sini. SIP. Silakan duduk.
Kan ada yang kayak gitu. Hari ini, Makanan yang aku rekomendasiin adalah mie kuah bahagia. Aku bilang makanan enak di toko kita itu mie kuah bahagia. Kalian gak dengar ya? Mie kuah? Aku paling suka mie kuah. Aku rasa rekomendasimu keren banget. Bos kita sebentar lagi datang. Tunggu sebentar ya. Pelanggan adalah raja. Mari pijat-pijat. Ah, hahaha. Mie kuah bahagia lagi. Apa mie ini mahal banget ya? Gak mungkin sampai jutaan kan? Pemandian air panas. sudah bubar saja. Aku dan kakek saja yang masuk. Kakek itu misterius dan penuh teka-teki. Bawa banyak orang masuk. Aku takut ada yang takut. Apalagi semangkuk mie 300.000. Bawa banyak orang ke sana. Nanti kamu kirim lagi rombongan lain ke sini. Jangan sampai. Sudahlah. Nona Wang, bos kami belum datang. Belum buka. Mohon tunggu sebentar ya, berdua. Terima kasih atas kesabaran kalian. Jiang Cheng Zhang Bao. Halo Raja Barat Daya, pelayan. Ya, aku sudah pensiun dari dunia hitam sejak tadi malam. Mulai sekarang aku ikut Bos Qin. Menarik sekali. Hahaha. Jam setengah 7 kurang lebih. Pak Su, Anda kepanasannya. Biar saya kipas-kipas ya. Tidak, tidak, tidak. Saya sama sekali tidak kepanasan. Ini. Kebiasaan saya angin-anginkan mulut. Hahaha, Pak Liu juga kepanasannya. Hahaha. Aku juga nggak kepanasan kok. Nggak usah repot-repot. Aduh, kepalaku keseleo. Aku mau keramas dulu ah. Pelanggan yang terhormat. Mungkin aku tekanannya terlalu keras ya. Sudah. Ini sampai berdarah. Sakit nggak? Perusahaan menyediakan tisu kok. Kalau kamu nggak puas, nanti bisa komplain aku. Aku pelayan kecil Zhang. Kamu. Diam sedikit dong. Ayo lanjut. Ah, Aduh, aku sudah nunggu di sini lebih dari 1 jam. kakek, kakek. Kalau nunggu setengah jam lagi aku cabut. Ah, dia datang. Kakek. Dia datang. Kerja. Halo, Bos Sing. Aku bawa kakek makan mie kuah bening. Halo, Bos. Kok bisa ramai banget? Bos, mereka semua pengen jadi pelayan. Mau ikut kamu. Bos, kasih kesempatan dong. Kasih kesempatan, bos. Soal mereka. Mereka datang karena dengar nama baikmu dari pelanggan. Saya buka pintu siang tadi. Mereka demi mencicipi keahlian Anda. Sampai duduk di sini menunggu hampir seharian. Hahaha. Pelanggan. Silakan masuk, para bos. Bro, silakan masuk. Hei bos, saya datang. Hang. Mau makan apa, bos?
Mereka semua lebih kuat dari saya. Makan 10 porsi lagi. Garpu. Bangun kesiangan? Ya, 10x. Saya bilang ini ada 7 orang. Satu Pak Liu, satu Pak Kiao sendiri. Pak Sumana, juga Pak Kiao sendiri. Hahaha. Memang versi panjang, ya. 299 juta semalam. Pak Liu. Barusan saya yang kasih kamu makan semangka, loh. Ayo, traktir saya makan. Saya nggak mau makan. Hahaha. Saya traktir Pak Bao semangkuk. Saya? Oh, saya nggak lapar. Saya nggak lapar. Lampu sudah dimatikan. Kalian maksudnya apa? Ayo bayar dulu. Pak Liu traktir 5 orang makan. Totalnya 1.794 juta, Pak Liu. 2 mangkuk 598 juta. Ayo scan kode bayar. Bos Kian. 2 mangkuk kita bayar dulu. Masak dulu untuk kita. Restoran hitam ya. Kakek, bukan restoran hitam. Nanti setelah makan kamu bakal tahu. 299 juta semangkuk mie. Kalau bukan restoran hitam, apa dong? Kalau sudah datang, nanti abis makan aku sendiri. Restoran hitam ini harus ditutup, biar jadi jasa untuk rakyat. Kakek, saya belum selesai bicara. Kamu sudah mikir begitu. Nanti mereka abis makan juga bakal berpikir begitu. 299 juta buat mencuci sumsum tulang. Bisa memperpanjang umur puluhan tahun. Selain itu, bos restoran ini tiap jam 12 malam ganti menu baru. Setiap hari berubah. Nanti nggak bisa pesan lagi. Mungkin ini adalah terakhir kalinya ada mie kebahagiaan 1000 kuah. Nanti mungkin puluhan miliar pun nggak bisa beli. Bos Li mau kemana? Ada, Asan, temani Bos Li ke kamar mandi. Jangan biarin pelanggan nunggu nanti. Ayo, ayo. Saya minta tolong banget. Sungguh saya nggak lapar sama sekali, kok. Datang buat makan. Oh, kamu datang buat latihan militer. Kamu bukan datang buat makan. Kalau bukan buat makan, berarti kamu mau berbuat jahat. Saya baik. Kalian bertiga keluar saja. Bos kami sudah bilang, kalau keluar bilang jangan bikin malu. Kalau kita keluar nggak bisa pakai cara baik. Kalian sebenarnya mau ngapain? Maksud lengkapnya, bisa tolong. 3 orang ya 3 orang, tapi makna hidup saya. Mereka. Bos, kamu nggak bisa begitu. Bos, kalau kamu nggak traktir kami makan, dari mana kami dapat 300 juta buat makan semuanya? Kalau begitu bukan urusan saya. Li Fugui, kamu tega ya menyingkirkan yang sudah bantu. Li Fugui, kamu tega merobohkan jembatan setelah menyeberang. Manusia hidup. Tidak apa-apa. Bos Jin luar biasa. Bos Ki luar biasa. Kakek, aku sudah tahu sejak tadi malam. Baiklah. Aku sangat menantikan ini. Silakan nikmati mie kuah bening kebahagiaan. Ini
Ini rasanya. Kakek, aku sudah bilang, jangan main-main dengan mie ini. Berjalan ratusan mil untuk makan mie kuah bening. Konyol sekali. Setelah makan, dia juga akan berpikir begitu. 299 yuan, mencuci jiwa dan tulang, bisa memperpanjang umur puluhan tahun. Astaga! Ini benar-benar makanan lezat di dunia. Waktunya makan, waktunya makan. Makan karyawan. Bukan makan karyawan, ini traktiran Bos Liu. Terima kasih 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 Bos Han. Terima kasih Bos Liu. Hahaha. Kamu nggak senang ya? Mie ini memang harganya 3 juta per mangkuk. Tapi benar-benar sepadan dengan harganya. Aku sekarang sangat bahagia dan senang. Aku merasa seluruh tubuhku jadi lebih mulia. Sekarang aku sedang berevolusi. Aduh, satu-satunya penyesalan sekarang adalah aku traktir Bao Ge semangkuk. Aduh, 2 mangkok malah. Totalnya 6 juta. Hahaha, tapi memang sepadan sih. 6 juta, beneran sepadan, hahaha. Lihat ekspresimu itu. Wajah penuh ketidaksenangan. Kamu nggak senang? Ya, apa 3 juta bisa ubah kesehatan tubuhmu? Bikin hati senang. Tubuh jadi lebih baik. Gak sepadan. HMPH, kamu pasti pikir itu sepadan. Kamu cuma keluar uang buat 2 mangkok mie. Hahaha, aku makan selama 5 bulan. Keluar 60.000. Lebih dari 17 juta. Ahaha. Iya, ya, aku suka lihat kamu rugi besar. Tapi aku keluar uang sedikit. Dan merasakan kebahagiaan yang sama dengan kamu. Aku lebih bahagia. Hahaha. Kamu masih mau makan mie? Ah. Oh ya, Oh, hasil imbangku. kakek. Kamu kelihatan lebih muda, ya. Kerutan hilang. Kulit jadi kencang. Lokasi tumor ganas itu sakit banget. Aduh, aduh. Aku merasa kembali muda lagi. Hahaha. Kalah.
Kamu orang yang beruntung. Hahaha, aku juga sangat beruntung. Ternyata keluar uang sia-sia 70.000. Nanti kalau punya uang banyak, gak bakal bisa makan lagi. Sedangkan aku adalah kelompok terakhir yang makan mie bening bahagia. Hahaha, benar-benar bahagia, puas. Gimana kabar istrimu? Kenapa kamu? Kakek, kamu sudah 85 tahun. Jangan push up, ya. Kakek, cepat bangun. Kakek, aduh, jangan takutkan aku. Tubuh kakek yang muda dan sehat. Mantap, terima kasih cucuku. Kakek, kamu baik-baik saja. Dia orang luar biasa. Aku harus berterima kasih padanya. Sebenarnya, apa itu cinta? Guru menggambarkannya sebagai sebuah bunga teratai. Terima kasih sudah diberi kesempatan hidup baru. Tidak perlu berterima kasih. Aku sudah banyak menyelamatkan orang. Pemberi kehidupan baru juga banyak. Kamu hanyalah setitik debu dalam sejarah. Jalani hidupmu dengan baik. Tak perlu mengenang. Karena setelah meninggalkan tempat ini, aku juga takkan mengingatmu. Kami di sini. Menu baru keluar jam 12 malam. Kalau begitu aku harus coba juga. Pelayan, sini. Meja dan kursi itu kalau gak muat di dalam, taruh saja di luar pintu. Mungkin banyak orang yang akan datang makan karena tercium aroma harum. Berapa banyak kira-kira? Ribuan bahkan puluhan ribu. Segitu banyak. Oke, bos, bos. Kamu pikir kita perlu bantu nggak? Kalau kita bantu, Majikan pasti marah besar. iya, ya, biarkan mereka urus sendiri saja. Rp9.000. Ini murah banget. Cuma 5.000. Ambil 10.000. Bos, aku mau 100 porsi. Mie bening seharga 3 juta per mangkuk pun aku sudah makan. 5.000 ini mah cuma setetes air di laut. Hei, Kak Macan. Kasih aku 2 porsi. Hahaha, kasih aku 10 juta. Aku makan 1 porsi sendiri. Sisanya traktir semua teman di pabrik. Aku yang bayarin. Hahaha, gak usah kamu traktir. Kamu yang traktir sendiri. Traktir apaan coba? Jangan kayak orang asing gitu dong. Kita ada makan siang karyawan, pangsit isi sup harum. Setiap orang cuma boleh beli 1 porsi ya. Ini kok bisa dipotong ya? Seperti bunga yang punya wanginya sendiri, bersatu dengan jiwa dan raga. Bahan lain dibawa oleh aroma, terbang terbawa angin seperti benang jarum, menyebar ke ribuan rumah. Masuk ke hidung jutaan orang. Semangat, segar dan cerah, makanan ini sangat menyegarkan, rasa lelah langsung hilang. Nafsu makan naik tajam, sehatkan lambung dan usus, membersihkan segala racun di hati dan empedu. Dalam sekejap membuat semangat membara, membuat segar kembali. Ini termasuk dalam daftar 10 ramuan dewa, produk terbaik di dunia ini. Aura iblis dan dewa menyatu dalam sinar matahari.
7 bintang nih. Oh, sial. Wangi banget, ah. Ini bau apa ya? Wangi banget, aku mau makan. Rose. Dia meledak di mulutku. Sari kuahmu. Mengalir ke setiap sudut mulutku. Aku gigit sepotong permenmu. Rasanya seperti memakan seluruh dunia yang asam dan pedas. Aku lihat kamu sekali gigit, seluruh dunia jadi asam. Oh, ham. Dan yang kulihat dari dalamnya adalah arah hutan. Kupu-kupu. Aku seolah-olah sedang mengembara di alam bebas. Dia seperti dewa. Aku tidak bisa menghadapinya. Orang pertama yang menggabungkan indera pengecap, hayalan, dan kebahagiaan bersama-sama. Aku melihat dia saat pertama kali aku melamar kekasihku. Aku memegang bunga di tangan, bunga dan aroma kebahagiaan. Itulah yang kurasakan sekarang di mulutku, dan bau di hidungku. Ah, Kalian putus. aku mau makan sate. Ini dia. Ini dia, ini dia. Bos, 1 bungkus bakpao. Bos, 1 bungkus bakpao. Oke, tunggu sebentar. Ah, oke. Kehidupan sehari-hari. Meski keahlian masakmu sudah sangat hebat, tapi kamu kurang punya satu pemahaman. Pemahaman apa? Kehidupan sehari-hari. Apa itu? Jalan itu tak jauh. Mungkin masakanmu dicicipi oleh ribuan orang. Mungkin kamu melihat ekspresi puas mereka yang tak terhitung jumlahnya. Baru kamu mengerti apa arti kehidupan sehari-hari. Menjadi satu dari miliaran orang di dunia ini.
Aku mengerti sekarang. Kehidupan sehari-hari. Itulah kehidupan sehari-hari. Ini dia kehidupan sehari-hari. Wanginya bikin lapar, aku berhenti saja. Berhenti? Makan bakpao saja. Makan bakpao, makan bakpao.